Welcome to your channel, Cross Culture Institute. Berdiri tegak di tengah. Kali ini saya ingin berbagi tentang persoalan yang sedang viral, soal Menteri Agama, program Menteri Agama yang dikenal dengan kata moderasi. Ya, memang begitulah Kementerian Agama itu. Dari sejarah berdirinya Kementerian Agama itu, sejak zaman Belanda dulu, ya, saya ingin bacakan seperti ini. Ini saya baca dari webnya Kementerian Agama. Pada masa penjajahan Belanda sejak abad ke-16 sampai pertengahan abad ke-20, pemerintahan Hindia Belanda juga mengatur pelayanan kehidupan beragama. Tentu saja pelayanan keagamaan tersebut tak terlepas dari kepentingan strategi kolonialisme Belanda. Dr. Snoek Holgroene, seorang penasihat pemerintah Hindia Belanda, dalam bukunya Nederland and the Islam 1911 menyarankan sebagai berikut: sesungguhnya menurut prinsip yang tepat, campur tangan pemerintah dalam bidang agama adalah salah. Namun, jangan dilupakan bahwa dalam sistem tata negara Islam terdapat sejumlah permasalahan yang tidak dapat dipisahkan hubungannya dengan agama, yang bagi satu pemerintahan yang baik sama sekali tidak boleh lalai untuk mengaturnya. Nah, jelaskan bahwa Kementerian Agama adalah lembaga untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Jadi keliru kalau ada orang yang berpikir bahwa Kementerian Agama adalah pembinaan agama, dalam quote and quote pengembangan agama secara letterlah. Ya, itu artinya Kementerian Agama akan melaksanakan sebagian tugas pemerintah, ya, sebagian tugas-tugas presiden di bidang keagamaan dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Jadi akan tergantung dari pemimpinnya. Kalau pro Islam umpamanya, ya akan berbau Islam. Yang dipilihlah menteri-menteri seperti Profesor Dr. Mukti Ali, ya, Profesor Dr. Quraisy Shihab, dan seterusnya. Jadi memang suara presiden ada pada figur menteri. Jadi suara pemerintahan itu ada pada figur menterinya. Baik, ya, terlepas dari itu semua, saya ingin menyampaikan pikiran saya, menyampaikan pendapat saya berkaitan dengan apa yang sedang viral, yaitu kata moderasi ini. Saya kira, ya, di dalam setiap agama, saya menyaksikan dalam setiap agama, ya, bahwa fanatisme kepada keagamaan itu quote and quote adalah positif. Orang Kristen yang melaksanakan keimanan dan ketakwaannya secara penuh, dia Kristen yang baik. Orang Hindu yang melaksanakan ajaran Hindunya dari pagi sampai pagi lagi, dia orang yang baik. Begitu juga orang Islam. Orang Islam yang melaksanakan ajarannya dari A sampai Z penuh, itu orang yang baik. Dan itu sebenarnya yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah yang dikatakan udkhulu fi silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam itu kafah, seutuhnya. Itu kata guru saya, orang tua saya sendiri mengatakan berislam itu jangan pilih-pilih. Yang ini dilaksanakan, yang ini tidak. Ketika kita mengimani sesuatu, genggamlah dengan gigi gerahammu. Gitu nasihat bapak saya kepada saya. Nah, jadi orang Islam diperintahkan udkhulu fi silmi kafah. Itu fi'il amar itu. Hukumnya perintah, ya. Kalau perintah dari Tuhan ya harus diikuti, ya. Masuklah ke dalam Islam itu kafah, ya. Jangan sepotong-sepotong, utuh begitu. Begitu. Jadi, nah, persoalan kemudian adalah ketika kita atau ketika umat Islam itu harus bersentuhan dengan dunia yang berbeda, dengan keyakinan yang berbeda, dengan orang-orang yang melaksanakan agama yang berbeda, kapasitasnya yang sama melaksanakan ajaran secara utuh,
dengan fanatisme yang tinggi, bagaimana sikap umat Islam? Nah, Al-Quran sendiri juga memberikan pedoman ya ketika kita berinteraksi dengan dunia yang berbeda, dengan keyakinan yang berbeda, dengan budaya yang berbeda. Di dalam surat Al-Hujurat 13 mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya, kami menciptakan laki-laki dan perempuan, kemudian kujadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ya, lita'arafu, supaya kamu itu saling kenal mengenal, saling harga menghargai, saling respect, to respect each other. Jadi ada pedoman internal, udhulu fi silmi kafah, kita melaksanakan Islam secara kafah, dan ada pedoman eksternal ketika kita berinteraksi dengan dunia yang berbeda. Apa itu? Ta'aruf, ya, li ta'arufu, ta'aruf, saling kenal mengenal, to understand each other. Apa itu manfaat dari to understand each other? Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang melaksanakan tadi, ya, to understand each other, li ta'arufu itu, inna akramakum indallahi atqakum, di mataku yang dinilai oleh Allah adalah mereka yang taat kepada li ta'arufu itu, paham kepada li ta'arufu itu. Apa yang kemudian menjadi masalah ya ketika orang melaksanakan ajaran agama secara kafah itu, secara utuh itu. Nah, persoalan ada radikal, ada ekstremis, ada intoleran, itu di dalam setiap agama ada umat-umatnya yang berperilaku seperti itu. Jadi jangan diambil generalisasi kebijakan. Ya, mereka adalah oknum, ya ditangkap saja, begitu ya. Tapi ketika digeneralisasi, ya dinyatakan bahwa dalam sistem agama Islam itu ada permasalahan. Nah, itulah apa yang dikatakan oleh Snook Hogrunyo tadi, ya, yang dalam bahasa Menteri Agama yang sekarang disebut dengan moderasi. Itulah analisis yang dasarnya pada fakta, sejarah, dan realita yang ada. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.